Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus narkotika yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. Hari ini ada dua saksi mahkota yang dihadirkan untuk terdakwa Teddy Minahasa, yakni AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda alias Anita. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak pagi hingga siang tadi, pemirsa sudah mendengarkan keterangan saksi dari AKBP Dodi Prawira Negara dan kini giliran saksi berikutnya yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Nampaknya akan hadir Linda alias Anita. Kita saksikan jalannya persidangan sidang kasus narkoba Teddy Minahasa dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat berikut ini. Saksi masih tetap kami ingatkan, tadi sudah disumpah. Sumpah itu masih berlaku. Katakan yang sejujurnya, ya. Baik, sesuai dengan jadwal yang kita sepakati tadi, sebelum tanggapan dari terdakwa, saat ini untuk penunjukan barang bukti yang dilakukan oleh penuntut umum. Ada barang buktinya, silakan diajukan. Apakah saksi kenal atau terdakwanya kenal, silakan. Coba satu-satu. Oke. Saksi mendekat dan yang utama saksi ini. Saya buka satu persatu ya. Ini surat tanda nomor kendaraan bermotor Suzuki Jeep atas nama Rizky Afrizal D371 ini. Kenal ini mobil saudara. Ini Jimny yang warna kuning itu ya. Baik, dibenarkan. Ini apa ini? Satu persatu buka. Ini ada handphone. Kita buka. Kenalin. Ini handphone saudara sendiri. Ini handphone saksi. Ya. Terus ini kenal tahu seperti yang ditangkap di Bukit Tinggi ini ya, sabu ini kenal dia. Apa lagi? Oh, ini kardus ini kenal tempat sabu ketika di rumah saudara, dibenarkan. Apa lagi? Ini tahu, pernah lihat, kenal, tidak tahu dia ini. Oke, ini tidak tahu ya. Oke. Terus apa lagi? Habis. Baik, tinggal dulu di sini. Ya. Silakan duduk. Baik, selanjutnya giliran terdakwa. Apakah ada keberatan dari keterangan saksi ini? Sebut, dikatakan tadi seperti ini, keberatannya seperti ini. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan juga boleh, tapi pertanyaannya disampaikan dengan santun. Yang penting dia dengar, mengerti, kita semua bisa mendengarnya dan dicatat oleh panitera pengganti pengadilan. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
saudara saksi yang saya cintai, tim penasihat hukum saya yang saya banggakan. Berkenan pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya mengungkap fakta persidangan sebagaimana tadi yang Ketua Majelis sampaikan, kita ungkap sesuai dengan berkas maupun yang ada di fakta persidangan. Karena pada kesempatan yang terhormat inilah kesempatan saya untuk membela diri dalam menghadapi perkara ini maupun menghadapi konspirasi dan rekayasa terhadap diri saya. Ada beberapa tanggapan dan keberatan atas keterangan saudara saksi yang akan saya sampaikan berselingan yang mulia. Wajar kalau saudara saksi memberikan kesaksian itu memberatkan saya, itu suatu hal yang lumrah karena saudara saksi juga seorang terdakwa. Sebelum saya mulai, kami awali dengan pertanyaan kepada saudara saksi. Menurut BAP saudara tanggal 13, jadi pertama kali saudara ditangkap, angka 8.E, saudara mengaku mendapat perintah menyisihkan barang bukti sabu tadi 12 kilo di ruang sidang ini, sedangkan di BAP 10 kilo. Lalu saudara laksanakan 5 kilo. Kemudian saudara saksi menjawab, izin jenderal, saya tidak berani dikarenakan itu adalah barang bukti. Akan tetapi, jika perintah jenderal akan kami upayakan. Akan tetapi, jika dalam waktu 1 bulan barang tersebut belum diambil, maka akan saya musnahkan. Saudara melaksanakan penyisihan barang bukti itu tanggal berapa? Tanggal 14 Juni 2022. Terima kasih. Di BAP saudara mengatakan 2 hari sebelum pemusnahan, artinya tanggal 13. Kemudian kalau tanggal 13 berarti sebulan kemudian itu, kalau itu 13 Juni ya, berarti seharusnya 13 Juli sesuai dengan komitmen saudara dalam BAP itu mestinya kan saudara musnahkan. Pertanyaannya, mengapa tidak saudara musnahkan? Karena ada WA masuk tanggal 23 Juni terkait dengan saudara mengirimkan nomor telepon Anita Cepu. Saudara mengerti maksudnya dikirimi nomor handphone saudara Anita Cepu? Awalnya saya berpikir ini jangan-jangan saya diperintahkan untuk dipasarkan. Untuk itu saya menyampaikan nomor telepon tidak bisa dihubungi, kemudian saya cek pos juga mati, kemudian saudara juga mengirimkan kembali bahwa chat WA juga bisa dengan screenshot. Kemudian kami coba untuk malam, ternyata dari Samsul Ma'arif mengatakan bahwasanya saudari Anita mengetahui bahwasanya ada sabu dari tangan terdakwa itu. Pertanyaannya sebetulnya singkat, apakah saudara mengerti maksud dikirimi nomor HP-nya saudara Anita? Saya awalnya nggak mengerti. Ya, terima kasih. Saya kembali ke pertanyaan awal. Saudara kan punya komitmen 1 bulan kalau tidak diambil akan dimusnahkan sendiri. Pertanyaannya, mengapa tidak saudara musnahkan? Karena setelah percakapan tanggal 23 Juni itulah sehingga saudara Anita itu bercakap dengan saudara Samsul Ma'arif yang berfigur sebagai saya, itu terkait dengan pengiriman atau pengambilan daripada BB 5 kilo ini. Tadi katanya saudara nggak mengerti maksud dikirimi nomor handphone Anita. Terima kasih, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pada BAP saudara tanggal 19 November, poin 95. Mohon izin saya bacakan persis yang mulia. Untuk sekarang ini, ada keterangan yang ingin saya tambahkan, yaitu setelah adanya perintah untuk menyisihkan barang bukti sabu dari saudara TM, saya berusaha mengulur-ulur waktu
agar perintah saudara TM lupa, agar barang tersebut saya musnahkan. Namun ternyata saya dimutasi dari Kapolres Bukit Tinggi menjadi Kabak Ada Rolok Polda Sumbar. Setelah itu saya berpikir, apakah karena saya tidak melakukan perintah tersebut, makanya saya dipindah. Yang ternyata benar, beberapa hari setelah permindahan saya, lalu saya disuruh untuk menghubungi saudara Linda alias Anita, yang dengan terpaksa saya menyuruh orang kepercayaan saya yaitu saudara Samsul Ma'arif untuk menghubungi saudara Linda alias Anita. Pertanyaan saya, berarti perintah tersebut tidak saudara laksanakan sehingga saudara dipindah? Terkait dengan itu, saya sebenarnya kecewa pada saat itu. Apakah barang ini karena saya ulur, kemudian mudah-mudahan Kapolda Sumbar pada saat itu lupa, sehingga bisa saya musnahkan, ternyata saya dipindah. Saya pun tidak mencari orang untuk barang ini, tetapi justru saudara terdakwa lah yang mengirimkan nomor telepon tanggal 23 Juni tersebut. Itu yang mulia. Saudara tahu untuk memindahkan Kapolres itu menjadi kewenangan siapa? Setahu saya adalah Mabes dan bisa diusulkan dari Polda. Tadi saudara dalam fakta persidangan sebelumnya mengatakan bahwa dari Polda tidak ada usulan, betul? Ada usulan setelah naik tipe Polresta. Bukan, kita bicara tentang perpindahan saudara dari Kapolres ke Kabak Ada. Itu apakah ada usulan dari Polda untuk saudara pindah? Pada saat itu saya cek apakah ada usulan atau tidak. Ternyata memang tidak ada usulan. Terima kasih. Setelah saya kecewa sebelumnya. Intinya tidak ada usulan ya? Setahu saya tidak ada, setahu saya. Terima kasih. Saya ingatkan saksi jawab konsekuen. Tidak perlu berulang-ulang. Ya. Baik, silakan ajukan pertanyaan lain. Saya menanya ini berdasarkan hasil lapor digital. Mohon izin, jaksa penuntut umum, tadi yang saudara jaksa penuntut umum tampilkan, itu berupa screenshot saja yang tidak utuh. Jadi ada fakta hukum yang tidak terungkap dalam persidangan ini. Makanya kami bersandar pada hasil lapor digital. Dari nomor handphone saudara 081333302001, percakapan dengan nomor handphonenya Samsul Ma'arif 0858 888 3442. Saya tidak teruskan yang mulia karena tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum. Oke. Saya lanjutkan. Apakah saudara saksi pernah, ini masih berdasarkan percakapan itu yang mulia, tetapi poinnya saya loncatkan. Pernah mendapat kiriman foto, ini di data hasil digital forensik ada 3 kali, dari saudara Samsul Ma'arif melalui nomor handphonenya tadi yang saya sebutkan, pada tanggal 18 September 2022. Tentang apa? Tentang pengiriman foto barang yang diduga sabu di atas timbangan. Ada itu? Silakan. Setahu saya dia mengirimkan itu ada. Ada. Terima kasih. Saya tahu saudara ada. Ada. Begitu ya. Baik. Tapi itu telat itu yang mulia. Pengirimannya. Kenapa Mas? Itu telat pengirimannya, sudah timbang lama baru dikirim pada hari itu. Ya. Oke. Yang saya baca adalah fakta hukum. Kemudian, apakah benar saudara pernah menerima